Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Khairullah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia. Apa sih demokrasi Indonesia itu? Demokrasi secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu abad ke-15 dan abad ke-16. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 yang ada pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik, tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai di gereja Wittenberg 31 Oktober 1517 yang dimotori oleh Martin Luther. Bentuk-bentuk demokrasi. Apa sih bentuk-bentuk demokrasi itu? Secara umum para sarjana membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung direct demokrasi dan demokrasi tidak langsung representatif demokrasi. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substansif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensil. Substansif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan demokrasi di Indonesia itu? Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Periode 1959 sampai periode 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai periode 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Periode 1999 sampai periode sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. 4. Suatu sistem perwakilan. Dan 5. Yang terakhir, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.